Oke, good. Itu Mas Udin yang itu benar. Worksheet-nya hari ini yang itu, nah. Good, good. Siapa yang masih belum? Sudah. Oke, coba look at the screen. Bisa lihat screen-nya Ustazah hari ini worksheet-nya yang ini, nak. Iya. Yes. Ya. Oke, disiapkan dulu worksheet-nya yang ini sama alat tulisnya sebelum kita hari ini berjalan-jalan. Oke? Hati-hati. Waalaikumsalam. Kita mulai. Kita tunggu 2 atau 3 menit lagi ya, nak. Oke? Oke, Ustazah. Oke, oh, sebentar ya. Coba. Bukan. Oke, Mas Udin, Mas Raffi, sudah sarapan semua anak-anak kelas 2, nah? Belum. Ya, belum sama kayak belum sarapan hari ini. Iya, ini kelas. Siapa ya? Baik, pada ganteng-ganteng semua, pada cantik-cantik. Emang pada mau kemana sih hari ini? Ada yang tahu hari ini kita mau kemana? Mau ke Taman Safari. Sudah ada yang pernah ke sana belum ya? Siapa? Afrizan udah pernah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, Mas Adi. Oke. Semua udah pernah. Ya, kayaknya Ustazah Dwi yang nggak pernah diajak ke sana. Habis ini Ustazah Dwi ke sana juga. Oke? Mas Reza itu kenapa? Kenapa? Oke, sudah siap untuk hari ini? Wah, semangat. Are you ready? Yes, I am ready. Semangat. Kalau nggak semangat kita berangkatnya nanti. Ustazah ulang lagi. Are you ready kelas 2? Yes, ready. Sudah disiapkan semuanya ya, oke? Oke, Ustazah. Oke, hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, oke? Semua dibuka dulu, di-unmute dulu. Kita berdoa bersama-sama ya, nak? Ayo, Ayo Mas Arik, open your camera, Mas Arik. Dibuka dulu Mas Arik kameranya dulu. Yang baru join, good morning Mas Rafael. Mas Alvaro baru bergabung ya. Sudah mandi Mas Alvaro. Oke, Isida dan Adel di unmute dulu, good, pintar, oke. Isida dan Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin. Artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku, sebagai agamaku, Muhammad sebagai Oke, sekarang Ustazah tanya dulu, worksheet-nya sudah siap semua hari ini? Sudah. Good. Sudah siap dengan alat-alat tulisnya? Nah, kayaknya kalau Ustazah sendiri ini, Ustazah Dwi. ya? Oke, Ustazah. Iya, Ustazah, sambil menunggu teman-teman dan ustadz-ustadzah yang lainnya bergabung, kita hafalan doa sama hadis yuk. Kita hafalan doa ya. Doa sama Oke, hadis kita ya. hafalan. Masih ingat kita hari ini, kemarin kita belajar doa apa, Nak? Doa naik kendaraan. Sebelum kita jalan-jalan ke Taman Safari, kita naik kendaraan dulu. Ayo kita berdoa, doa naik kendaraan. Oke, lancar semuanya. Setelah itu, setelah kita baca doa, kita baca hadis. Ayo, hadis yang dibaca setiap hari, hadis apa ya? Ayo kita baca sama-sama. Membaca hadis malu. Hadis malu. Malu itu bagian dari iman. Oke, kita hafalkan surat pendek juga ya. Hafalannya surat pendek apa ya? Al-Kausar. Al-Kausar. Ayo, siapa yang sudah hafal semua? Kita mulai. Ta'awudan. Hebat semua anak kelas 2. Bisa dengar suaranya Ustazah Dwi dengan jelas ya? Baik, Ustazah. Halo Mas Rafael, good morning Mas Rafael. Iya, good morning. Good morning, alhamdulillah. Nah, ini kan Ustazah Dwi sendiri ya. Kayaknya kalau misalkan Ustazah Dwi jalan-jalan sendiri tuh kurang seru deh, kurang asik. Kira ya, Ustazah ngajak siapa ya enaknya ya? Ngajak siapa? Ajak teman-teman ke ikut teman-teman ke Taman Safari, Ustazah. Ikut Ustazah. Kita hitung sampai 3 ya untuk temennya Ustazah Dwi biar kita bisa mulai jalan-jalannya. Oke, 1, 2. Jeng jeng. Coba siapa ini? Ustadz Farudin. Ustaz Rudi. Iya, dah. Alhamdulillah masih kenal semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ustazah Dwi dan Ustaz Fahrudin karena tadi Ustaz Fahrudin masuknya pakai lagu burung kakak tua. Iya. Kenapa memang itu namanya kakak tua? Ustaz Fahrudin? Oh iya. Ada yang bisa membantu Ustadz Fahrudin? Ustadz ditanya sama Ustadz Dwi. Bisa Apa minta namanya burung bantu kakak tua? apa? Ada yang mau? Ada yang bisa bantu jawab Ada yang Ustaz bisa Fahrudin? bantu? Mbak Fatin. Coba, apa namanya burung kakak tua? Saya tahu. Oke, betul sekali. Jadi namanya aja kakak tua. Yang namanya kakak pasti usianya lebih tua dari adiknya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku semuanya yang kelas 2 hari ini. Di belakang Ustadz Fahrudin sekarang berbagai macam hewan. Ada burung, ada singa, Ada apa lagi nah? ada gajah, ada hewan yang ada di sini. Coba Ustaz ditanya sama Ustazah Dwi, burung kenapa kok namanya burung kakak tua? Nah, sekarang Ustaz tanya kepada Ustaz Dwi. Nah, dari sekian banyak burung yang ada di belakang ini, burung apa yang suka penyayang dengan hewan-hewan yang lainnya? Burung apa ya? Burung apa yang suka menyayangi? Burung kakak tua. Ada lagi yang bisa Ada yang bantu bisa Ustazah Dwi? membantu lagi? Ustazah Dwi. Masya Apa ya? Ada? Burung yang penyayang. Apa? Burung kakak tua. Oh, iya. Burung yang penyayang itu adalah burung Lovebird. Siapa yang di rumah punya lovebird? Siapa? Saya. banyak sekali. Saya. Hari ini Oh, banyak yang sudah kenapa disebut sebagai burung penyayang, Ustadz? Nah, hari ini Itu. Ustadz Fahrudin sudah siap dengan kostumnya dan juga pakaiannya. Coba pakaiannya ini sudah Ustadz Fahrudin ada di sebuah tempat di mana tempat ini tempat berkumpulnya beraneka macam hewan. Nah, di mana kira-kira ya? Hewan berkumpul Kira-kira di mana ya? Kebun binatang. Kebun binatang. Kebun binatang. Apalagi selain lagi? Safari. Taman safari. Very good. Memang kita hari ini mau kemana, Ustadz Dwi? Iya. Ini Ustadz Fahrudin sama Ustazah Dwi. Kita mau jalan-jalan ya? Oke, kita jalan-jalan kemana? Ke tempatnya hewan-hewan, yaitu ke taman Safari. Ada yang tahu Taman Safari Indonesia itu ada di mana ya? Brigen. Semua. Prigen itu di mana Ustazah? Daerah mana ya Prigen itu? Di gunung. Oh, daerah Pasir-Pasirnya, Masya Allah. Kapan-kapan jalan-jalan di sana ya, sambil menikmati dan melihat ciptaan Allah yang begitu banyak. Banyak hewan-hewan yang ada di sana, banyak hewan-hewan yang indah yang kita hari ini hanya kenal dengan burung saja ya, tapi di sana kita disajikan banyak. Kira-kira di sana banyak apa lagi sih selain burung yang kakak tua tadi, Oh Ustaz? iya, kalau lihat gambarnya di sini, mungkin di sana juga lengkap. Ada gajah, Gajah. ada raja hutan. Apa raja hutan? Singa. Ada juga hewan yang punya kekuatan luar biasa yang
belalainya begitu. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita lihat di sana, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Ayo kita ke sana ya. Sudah siap kita berangkat ke sana? Siap? Sudah siap? Kalau begitu, menunggu Ustadz Farudin dan Ustazah Dwi ke Taman Safari Indonesia yang kira-kira yang harus disiapkan terlebih dahulu biar kita tidak lupa apa Ustadz? Lakukan dulu. Apa? Motifnya mencatat sudah disiapkan semua, coba diangkat dulu. Ustazah lihat dulu. Ya, Lihat Ustadz yang Farudin mana? juga ingin lihat Yang itu mana? Pintar. Selain kertas dan buku untuk mencatat, kita juga harus pakai apa, Nak? Pensil. Kita sekarang ingin jelajah dunia, ya. Bersama di sana ada dari sekolah kreatif SD Muhammadiyah 2 Tulangan atau wali kelas 2. Ada siapa saja di sana Ustazah? Oke, ada Ustazah Zuni, Minta, ada Elis dan juga Ustazah itu Bu Intan, kok anak-anak banyak yang nggak bisa masuk link Zoom ya? Kenapa, Nge? Saifullah. Oke, Selamat selamat pagi pagi Pak Pak Saifullah. Selamat pagi Pak Saifullah. Saifullah. Hai, Assalamualaikum. Ya, Ustaz sapa dulu. Ustaz sapa dulu. Pak Saifullah. Halo, assalamualaikum semuanya. Iya, sudah siap ya semuanya ya? Baca ya. Anak-anakku semuanya kita sudah bergabung Mana Kak Zainul? ya. Sudah ditemani sama Pak Saifullah yang ada di Taman Safari di sana. Nanti Pak Saifullah ini akan memandu anak-anak semuanya untuk melihat apa saja Ustazah? Hewan-hewan yang ada di Taman Safari. Ya. Oke, sebelum kita mulai berjalan-jalan, Ustazah mau tanya, Ustazah Hazar sudah ada belum ya? Bisa cek dulu suaranya Ustazah Hajar. Ustazah Hazar, coba kita panggil sama-sama. Halo Ustazah Hazar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dwi di sini mengkhawatirkan Ustazah. Nanti jangan-jangan di sana Ustazah. Ustazah sudah sampai di Taman Safari Indonesia. Alhamdulillah. Sudah sampai dengan selamat di sana. Sudah naik gajah Ustazah? Kenapa Ustaz? Sudah naik gajah hari ini? Apa Ustaz? Sudah naik gajah? Gajah. Apakah kita mau naik gajah? Apakah kita mau naik gajah? Kita saksikan. Sama Kak Zainul, sama Kak Saiful, semuanya. Nanti kita jalan-jalan bersama. Kita jalan-jalan bersama. Kita ikutin arahan dari TSI. Nanti kalian semua semangat ya. Terus ikutin dari awal sampai nanti. Malakas suka hati tapaknya. Kelihatan ya Ustaz.
Benar ini Ustazah Hazan. Kirain Ustazah Hazan kalau pakai masker. Ya. Oke. Linknya itu. Oh gitu. Oke Ustazah, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak sebelum kita mulai lecture hari ini? Oke, Ustazah Jar mau menyampaikan ke anak-anak. Klik di linknya itu. Hari ini kita akan belajar tema berkunjung ke tempat wisata. Hari ini kita berwisata ke Taman Safari Indonesia. Ada apa sih di Taman Safari Indonesia itu? Nanti kita akan belajar peraturan-peraturan yang ada di Taman Safari Indonesia ini. Apakah kita dengan seenaknya bawa makanan? Apakah namanya itu? Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Apakah kita boleh bawa makanan, terus makanan kita itu dikasihkan ke singa, dikasihkan ke emo, dikasihkan ke orang-orang, apakah boleh? Nah, nanti kita akan langsung belajar sama kakak-kakak yang ada di Taman Safari ini. Itu bagus. Ya. Mungkin itu aja dari Ustazah Hajar. Nanti kita lanjut lagi ya, ngikutin arahan dari kakak-kakak Kak Zainul sama Kak. Ustaz Udin, Gimana? Sudah siap semuanya? Kita menyaksikan kita tanya langsung aturan-aturan apa saja sih yang ada di sana. Kita tanya langsung kepada Ustazah Intan. Assalamualaikum. Belum dimulai, di mute dulu ya. Masya Allah. Halo, Ustazah Sinta. Ya Ustazah Sinta ya nak ya. Oh ini Pak Saifullah. Ini kakak Saifullah. Masya Allah. Oke, Kak, kita mau tahu dong di sana itu ada apa saja. Terus apa saja sih yang harus kita patuhi di sana? Kalau kita ke sana biar tidak bingung gitu ya. Betul. Jadi kalau di sana biar kita tahu semua. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya pagi ini ya. Senang sekali ada adik semua dari SD Muhammadiyah. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? Satu, kelas 2, kelas 3. Anak dari kelas 2 apa saja ini? Oke, baik. Kelas 2 ya. Baik, terima kasih banyak. Hari ini Ustazah dari SD Muhammadiyah didampingi oleh Kak Saiful sudah sampai di Taman Safari Piken. Siapa yang pernah ke Taman Safari sebelumnya? How many times? Berapa kali ke Taman Safari? Baik. Ini memang teman-teman selama masa pandemi ini ya, kalau mau ke Taman Safari, yang pertama harus pakai masker. Yang kedua harus rajin cuci tangan karena di setiap tempat di Taman Safari itu ada tempat cuci tangan dan wajib pakai sabun ya. Kalau mau ke Taman Safari mandi dulu yang bersih. Kemudian kalau sedang batuk, sedang pilek tidak boleh masuk ke Taman Safari. Nanti di loket masuk pasti akan ditanya, akan dicek suhu badannya. Kira-kira ini sedang sakit atau benar-benar sehat. Biasanya akan istirahat di rumah.
Kemudian apakah boleh memberi makan binatang? Boleh. Jadi bisa membeli wortel yang masih segar, boleh membeli pisang, ya. Kemudian diberikan ke rusa, ke zebra, dan juga satwa yang lain. Seperti itu. Ini ya. Baik. Nah, setelah ini untuk satwa yang pertama pasti sudah nggak sabar. Satwa pertama yang akan kita temui adalah satwa atau binatang yang bunyinya seperti ini. Wow. Apa ya kira-kira ya? Kakak buka dulu kameranya. Kita cari ya. Kelihatan nggak kira-kira ya? Panggil. Namanya Randy, Refli, dan Reski. Halo Randy. Please coming. Respon talang Kelihatan nggak ya? Siapa ini? Harimau, betul sekali. Ya, masih ingat nggak namanya siapa namanya? Randy. Di Randy ini punya dua saudara lagi, namanya Revi dan Refli. Dipanggil ya. Refli. Refli. Where are you? Nanti kan adik-adik ya, harimau ini adalah keluarganya kucing, tapi kucing besar. So, the tiger is a big cat family ya. Mereka ini adalah keluarganya kucing besar. Berat tubuhnya itu bisa mencapai 250 kilo. Wow. Itu untuk harimau yang paling besar. Adalah harimau dari Siberia. Untuk harimau benggala ini beratnya antara 160 sampai dengan 200 kilo. Wah, besar sekali ya. Randy di depan kita ini bobotnya atau beratnya sekarang masih 160 kilo. Karena usianya masih muda. Usianya masih 10 tahun. Adik-adik umurnya berapa sekarang? Sama ya? Oh, 8 tahun. Berarti lebih tua Randy sama Refli. Tuh, lagi datang lagi tuh satu ekor lagi datang. Kelihatan nggak ya? Nih. Nih. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, yang datang siapa namanya? Revi. Kakak mau tanya ya, kira-kira kalau harimau itu makan apa? Ayo. What do the tiger eat? Meat, daging ya. Daging apa kira-kira? Bisa disebutkan? Daging ayam. Daging apa lagi? Sapi. Selain sapi? Di hutan berburu apa? Rusa dan kambing, betul sekali. Nah, karena harimau ini tubuhnya besar, harimau ini makannya banyak adik-adik. Berapa kilo Pak Victor sehari Pak Victor? Bisa mencapai 5 kilo. Wow, 5 sampai 7 kilo Pak Victor ya. Banyak sekali makannya adik-adik. Diingat-ingat ya, harimau itu, satu ekor harimau yang sudah besar, itu memakan sebanyak 5 sampai dengan 7 kilo. Kemudian kalau ada harimau yang sedang hamil atau baru punya anak, itu makannya sebanyak 10 sampai dengan 12 kilo. Wah, banyak sekali. Coba, di sini Kak Victor, Kak Mukorobin sudah membawa daging. Kak, tunjukin dagingnya Kak, sini Kak Mukorobin. Coba. Randy, dipanggil ya. Ayo makan. Nih, aku bawa makanan banyak loh buat kamu. Coba Kak, ditunjukin ini daging apa ini ya. Loh, nggak pakai baju, apa ini? Daging apa ini? Ayam. Pinter sekali. Coba, kita akan pancing harimau ke sini ya. Kira-kira mau nggak ya? Harimaunya biar naik ke ini, ke Ustazah di sini ya. Biar naik ke Ustazah. Oke.
Kita panggil biar naik ke Ustazah. Dipanggil Kak Randy. Randy, saya kabur duluan ya. Randy, teman. Lari. Yang lari. Datang ke sini. Dia bisa lompat nggak kira-kira ya? Ternyata harimau itu bisa melompat sampai jarak 2,5 meter adik-adik. Tapi harus ada ancang-ancang dulu. Kira-kira bisa lompat ke sini nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini 3-4 meter ya, jadi aman ya. Oh, yang lain di mana? Di bawah kah? Itu. Yang lain yang 2 di bawah, itu lagi cari jalan untuk naik ke atas ya. Pengen kenalan sama ustazahnya di sini ya. Tuh. Dia lagi cari makan. Harimau ini penglihatannya sangat bagus loh. Penglihatannya 5-7 kali lebih baik dibandingkan kita manusia pada umumnya. Dan ingat ya, harimau itu biasanya paling sering berburu pada waktu malam hari. Kalau siang hari ngapain Kak? Kalau siang hari tidur. Itulah kenapa kalau adik-adik ke taman safari, lihat yang di hutan itu, kenapa harimaunya tidur kok males? Karena memang biasanya kalau siang hari tidur, nanti berburunya pada waktu malam hari. Nah, ya. Kemudian kita pengen tanya ini, harimau ini kira-kira masuk kelompoknya aves atau burung, reptil, atau mamalia ya? Mamalia. Ciri-ciri mamalia. Apa ya? Mamalia. Punya daun. Pintar sekali, punya daun telinga. Kemudian punya rambut. Kemudian menyusui anaknya. Ya, pintar adik-adik ya. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, adik-adik, siapa? Kakak jujur ya, adik-adik sehari mandinya berapa kali? Dua kali. Tahu tidak? Harimau ini adalah salah satu kucing besar yang sangat menyukai air. Sehari harimau ini bisa mandi sampai 4 kali loh. Nah, itulah kenapa harimau ini adalah binatang yang pandai sekali dalam hal berenang. Pengen lihat kalau harimau berenang nggak kira-kira? Iya dong. Harus ditemani. Kan mungkin salah siapa yang di sini ya? Berenang sama harimau ya? Ustazah Hajar ya? Berenang sama harimau ya? Bercanda Kak ya, oke. Kita akan turun ke kolam harimau. Ya, siapa? Kamu Kak Robin, tolong ya. Kolam renangnya harimau maksudnya ya. Ternyata yang tidur itu di sana. Lihat kolamnya. Randy dipanggil ya. Randy sini nak. Randy. Kak, ustadznya itu tepat di dari luar gitu ya. Nah, dari luar. Mana coba? Nah, sudah kelihatan nggak Adik-adik? Kelihatan. Tuh, si Randy mau turun tuh. Tapi di bawah ini coy. Ayo Randy. Silakan turun ke kolam. Iya, adik-adik biasanya kalau terlalu bagus seperti ini, harimaunya jarang mau turun. Apalagi kalau kemarin hujan ya. Dingin airnya loh di sini kayak sini. Jadi kalau pagi jarang mandi. Biasanya harimau itu mandi ketika jam 11, jam 12 ke atas ya. Apakah dipancing Kak biar ke sini? Berapa? 7.
Ada berapa? Kalau dimandiin Keren ya. Yo Randy, ayo kok harimaunya ini aja deh ya, bercanda ya. berapa? Dia turun. Tepuk tangan dulu adik-adik, kasih semangat. Ayo Randy. Bisa. Besar ya. Besar sekali. Siapa yang mau berenang dengan harimau? Tidak mau. Kenapa nggak mau? Ada Cina. Coba lihat kakinya tuh. Kakinya sedang mencari makanan di bawah. Kelihatan ya kakinya ya? Itu ada ayam. Wah, kita deket banget loh sama harimaunya. Tapi ada kacanya, Dek. Besar ya. Tuh, harimau punya wajah yang itu loreng-loreng ya. Warnanya coklat. Nih. Wow, ini Ustazah lagi foto sama harimau nih. Banget loh sama harimau. Keren ya. Sudah masuk di link Zoom-nya. Harimau tidak takut terhadap air, Adik. Dia pandai sekali dalam hal berenang. Kalau di hutan, harimau ini bisa menyeberangi sungai dengan baik loh. Wah, pintar ya harimaunya ya. Ini Ustazah ini mau masuk ke kolam juga ya. Saya juga mau ikut sama teman-teman. Harimau ini Adik, selain pandai berenang, mereka juga pandai memanjat pohon. Tubuhnya kan besar Kak. Pastinya lewat. Jadi walaupun tubuhnya besar, mereka ini pandai sekali dalam hal memanjat. Daging tuh. Kucing nih beneran. Setelah dapat daging, harimau ini akan lari ke tempat yang aman untuk mencari makanannya sendiri. Kenapa Kak? Karena harimau ini adalah binatang yang pelit. Paling pertama sisinya. Mereka tidak mau berbagi makanan dengan harimau sendiri, walaupun itu saudaranya sendiri. Wah, jangan dicontoh ya. Gak boleh kayak harimau ya. Jangan pelit. Baik, nah adik-adik, harimau ini bisa hidup sampai 25 tahun. Lama ya. Kalau di hutan biasanya hidupnya antara 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau di taman safari bisa lebih lama. Kenapa Kak? Karena di taman safari mereka tidak perlu berburu untuk mencari makan. Mereka tidak perlu bertarung dengan harimau lain. Kemudian kalau sakit, harimaunya langsung diobati. Jadi umurnya bisa lebih lama. Keren ya. Nah, baru Dia tidak takut air ya. Saya 25 tahun. Baik, adik-adik. Oh iya, tadi harimau kan mamalia. Jadi mereka ini melahirkan anaknya. Masa kehamilannya berapa bulan Kak? Masa kebuntingannya? Jadi kebuntingan atau kehamilan harimau ini antara 100 sampai dengan 115 hari. Atau 3 bulan lebih sedikit adik-adik. Kemudian harimau akan melahirkan anak sebanyak 3 sampai dengan 6 ekor. Tapi rata-rata biasanya hanya 3 ekor. Kemudian anaknya akan tinggal sama mamanya berapa tahun Kak? Biasanya anak ini akan tinggal bareng mamanya sampai usia 2 tahun. Setelah bisa berburu sendiri, bisa cari makan sendiri, anak harimau akan meninggalkan keluarga. Boleh dibatik gak nyala ya. Wah, seneng ya belajar tentang harimau ya. Senang aja Dek. Ya, baik. Setelah ini sebelum lanjut ke belajar binatang yang lain,
Silakan yang mau tanya tentang harimau, boleh ya? Yang mau tanya tentang harimau silakan. Oke. Kita jalan ke tempat yang lain. Yang mau tanya tentang harimau. Oke, Nak, sebelum kita lanjut jalan-jalan ke tempat satwa yang lain, siapa ya kira-kira yang mau tanya soal harimau yang tadi? Raise your hand. Yang mau tanya raise your hand. Boleh, silakan tanya apa ya? Apa bedanya harimau Sebentar, Nak. Ustazah tunjuk satu ya. Oke, yang mau tanya raise your hand. Berapa bulan harimau hamil? Berapa bulan harimau hamil? Tadi sudah dijawab. Yang lain tahu nggak kira-kira masih ingat nggak Siti? Berapa bulan ada hari? Berapa? Bulan setengah ya. Pak Saiful, Ustazah 105 tunjuk dulu yang sampai mau dengan tanya. 115 hari. Itu tadi harimaunya laki-laki atau perempuan ya? Oh iya. Kalau kira-kira kalau dilihat dari namanya, kira-kira jantan atau betina ya kira-kira ya? Jantan atau laki-laki Iya, pinter. iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yang mau tanya lagi, raise your hand, come on, tanya. Oke. Oke. Siapa itu yang Other namanya question, Mbak silakan. Fasya Aufar? Come on, tanya Nak. Saya yang tanya. Oke, Mas Rafael Bayu, come on. Mas Rafael Membedakan Bayu, harimau bulan 2 yang bulan. laki Mau sama tanya apa Nak? jantan sama betina. Mas Rafael Bayu. Di sana harimaunya berapa ekor? Karena harimaunya berapa ekor? Kalau total di Taman Safari lebih dari 30 ekor adik-adik. Banyak sekali. Tapi penempatannya berbeda-beda. Ada yang 3 ekor kita lihat tadi, kemudian di sampingnya itu ada harimau putih. 3 ekor juga. Namanya Molik, siapa lagi ya? Harimau Eki putih dan namanya lain-lain. Mol. Kemudian sisanya yang 26 ekor harimau itu ada di kandang karantina. Siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Oh, 3 penanya ya, boleh. Satu lagi. Yang paling tua usia berapa? Berat badannya berapa? Wah, baik. Jadi harimau ketika di hutan itu usianya pendek adik-adik. Biasanya antara 12 sampai 15 tahun. Ya. Karena kalau di hutan mereka harus bersaing dengan harimau yang lain. Harus bertarung dulu untuk mendapatkan makanan. Kemudian kalau terluka nggak ada yang mau berhenti. Tetapi kalau Taman Safari umurnya bisa sampai 25 tahun. Kenapa kok bisa lebih lama, Kak? Karena kalau di Taman Safari itu ada yang ngobati kalau sakit. Kemudian mereka nggak perlu cari makan, tinggal makan aja ya. Jelas? Karena ada yang Jelas merawat, ya? jadi usianya dia lebih panjang gitu ya Kak Kita ya. akan lanjut ke binatang yang lain. Kita udah Oke, sampai. kita Oke, kita lanjut lihat lagi. lagi. Ternyata masih banyak hewan-hewannya yang di sana ya. Wah, ini apa ya saya Lihat lagi. Setelah harimau kira-kira kita akan berkunjung kemana lagi ya? Ada yang tahu? Sandi. Sandi. Oh, Emil. Baru tahu. Kan bukan landa. Ustaz Dakir juga baru tahu hari ini. Ini jenis mamalia ya Kak? Betul. Ini juga adalah jenis Oh, itu hewan landa. dia punya telinga Ustazah. Ada Punya. telinganya, kecil telinganya. Kelihatan nggak telinganya ya? Kayak hamster ya Nak ya? Tapi besar. Kayak hamster. Kayak musang ya. Kayak musang. Apa namanya? Namanya Ustazah contoh dulu ya. Ini namanya binturong. Hewan masuk di dalam jenis mamalia. Ternyata dia walaupun kayak apa ini namanya kayak musang Kak. Walaupun kayak musang tapi dia bukan makan biji-bijian. Musang pandan. Musang pandan. Mau biji kopi Ustazah? Baik. Lanjut Kak Zaino, Kak Saiful. Kak Zainal bantu dulu ya, Kak jelaskan dulu ya.
Baik. Nah, benar kata Ustazah Azhar bilang ya. Jadi ini adalah binturong. Dalam bahasa Inggris disebut dengan bear cat. Bear beruang, cat kucing. Kenapa namanya bear cat, Kak? Karena tubuhnya besar kayak beruang. Tuh ginu-ginu tuh lucu ya. Tapi wajahnya lucu juga kayak kucing. Dia punya kumis kayak kucing kalau perhatikan. Lucu ya. Nah, binturong ini juga jenis mamalia. Dia punya telinga, dia melahirkan anaknya. Anaknya biasanya berjumlah 2 sampai 6 ekor. Hampir sama seperti harimau adik-adik ya. Masa kebuntingannya sekitar 3 bulan juga. Ya, tapi lebih sedikit biasanya. Antara 80 sampai 90 hari. Ekornya panjang, betul sekali. Nah ini, binturong itu punya ekor panjang. Ternyata ekornya ini adalah tangan kelima bagi binturong. Bisa Kak, namanya atau istilahnya prehensil T. Jadi binturong bisa pegangan menggunakan ekornya, adik-adik. Ya. Makanannya apa ya kira-kira makanannya ya? Binturong ini dia makan daging, makan buah-buahan, makan telur. Binturong ini suka mencuri telur dan burung yang masih kecil dimakan sama binturongnya. Kenalan dulu ya, namanya siapa yang depan ini Kak? Ini Jessie. Halo Jessie, ini betina ya? Jessie ini lebih besar dibandingkan suaminya Bobby. Ya, Bobby ini walaupun umurnya sama, ya. Umurnya berapa ini Kak? Tahun. Bobby ini juga 7 tahun, tapi Bobby lebih kecil. Yang betina lebih besar itu. Perhatikan tuh, dia malu ya. Gemes banget, iya gemes banget. Boleh digendong nggak Kak? Tapi berat ada ya. Ini beratnya sekitar 15 kilo. Berat maksimal biasanya sampai 20 kilo adik-adik. Nah, kemudian karena dia termasuk mamalia karnivor, dia cakarnya tajam. Perhatikan. Ya. Tuh, cakarnya tajam ya. Kemudian giginya juga tajam. Kak Saiful kalau boleh tahu binturong ini hewan dari mana ya? Itu kita lihat baik-baik. Umurnya berapa? Itu hewan apa? Kita mau bertemu dengan tetangganya. Oke, kita lihat ya. lagi. Apa ya Selain kira-kira? binturong, apalagi ya hewannya yang ada di Taman Safari Indonesia? Itu siapa tuh? Siapa itu? Itu siapa ya? Monyet. Monyet? Apa ya kira-kira itu? Loh. Apa ya itu ya? Orangutan. Oh, orangutan. Kok tahu kalau ini orangutan? Saya tahu. Dari warnanya pinter ya wes. Oh iya. Ya, dan sedikit ya. Jadi orang utan ini adalah jenis kera. Ingat ya, ada primata monyet satu, yang kedua ada kera. Orang utan itu masuk ke dalam kelompoknya kera. Kenapa Kak? Karena tubuhnya besar, kemudian dia tidak punya ekor. Kalau monyet biasanya tubuhnya kecil dan ekornya panjang. Dia adalah orang utan Kalimantan, asalnya dari Indonesia. Betul. Nah, setelah ini Kakak bawakan langsung orang utannya ke sini biar teman-teman bisa belajar lebih dekat ya. Mau nggak orang utannya dibawa ke sini? Mau. Kenapa? Jadi cium nanti ya. Silakan Pak Garso. Nih. Orang utannya datang nih. Lari semua ya. Katanya lari.
Ustadzanya lari ya. Lari. Ustazah Nah ini dia. Halo orang. Aduh lucu sekali. Kenapa ustazahnya pada lari? Iya. Pakai masker ya, pakai masker ya. Bentar aja ya. Ustazah siapa ini? Cinta ya. Primata. Dia namanya juga. Ini namanya Tania, adik-adik. Ayo Ustazah Sinta. Jangan takut. Tani namanya Halo Tania. Iya, betul. Ini Tania. Beratnya berapa? Kalian tanya ini, orang hutan itu makan apa kira-kira ya? Makanannya apa makanannya? Buah-buahan. Orang hutan itu adalah binatang omnivora atau pemakan segala. Bisa buah-buahan, pucuk daun, serangga ya. Ini umurnya berapa, Pak? Umurnya 8 tahun. Umurnya 8 tahun. HP-nya diambil. Usianya baru 8 tahun. Dia betina ya. Dia betina. Dia juga mamalia. Coba perhatikan. Telinganya mirip sekali dengan kita ya. Loh, ada 2 ya. Orangutan ini mirip dengan manusia. Tangannya coba jarinya, kamu mana jarinya? Coba jarinya Kak, dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah jarinya sama seperti kita manusia, jumlahnya 5. Yang berbeda kukunya. Coba perhatikan. Orangutan itu tidak pernah potong kuku sama cuci tangan. Itulah kenapa kukunya pernah potong kuku. hitam. Siapa yang kukunya panjang dan hitam? Ayo. Ayo. Bersihkan ya. Harus rajin ya. Kemudian, karena mamalia, orang utan itu punya rambut, tapi tidak seperti manusia. Kalau rambutnya, manusia ada di kepala ya. Kalau orang utan di seluruh tubuh. Oh, tuh. Di seluruh tubuhnya ada rambut. Kenapa, Kak? Karena di hutan tidak ada baju, adik-adik ya. Sehingga untuk menghangatkan tubuhnya, dia rambutnya tumbuh di seluruh tubuh. Oh iya, giginya orang utan ini juga sama jumlahnya dengan kita. Jumlahnya berapa buah kira-kira? 32 buah. Coba perhatikan. Kamu smile dong. Teman-teman pengen lihat gigimu. Kamu smile lagi makan. Smile. Hi. Ada ini. Hi. Tuh. Coba. Giginya orang utan itu hitam karena dia nggak pernah gosok gigi. Dan giginya hitam karena nggak pernah gosok gigi. Ayo, ngaku ayo. Nah, orang utan ini juga mengandung anaknya, Dedek. Masa kehamilan orang utan itu sama seperti manusia, yaitu selama 9 bulan dan melahirkan 1 ekor anak saja. Wah, seru ya. Nah, itu Bu Sinta ditarik sama orang utannya ya. Suka sama Bu Sinta ya. Diajak main karena masih kecil. Baik. Adik-adik seneng nggak ketemu orang utan? Senang. Nah ini makanannya ini. Nah ini makanannya. Ada apel, ada pisang, ada tomat, ada wortel ya. Adik-adik, tadi sudah belajar tentang orang utan dan juga binturong. Siapa yang mau tanya sebelum kita ke binatang yang lain? Silakan yang mau tanya, 3 penanya ya. Saya. Silakan yang mau tanya. mau tanya coba tangan yang mau tanya, Kimon.
Raise your hand. Ayo siapa? Coba. Oke, Mbak Ratu biar nggak makan aja. Yo, Mbak Ratu mau tanya apa? Win, Ratu. Mana Ratu? Sama adiknya. Oke, Mas Udin, Mas yuk. Udin, Mas ayo. Udin, come on, mau tanya apa Mas Udin? Udin. Mas Udin, mau tanya apa nak? Oh, Mas Akil 2 matahari mau nanya. Bisa monggo. sih. Saya jawab dulu. Ya, oke, Mas Akil. Silakan yang mau tanya boleh. Raise your hand. Oke, Mbak Naura kelas 2 bulan. Coba nak mau tanya apa nak? Kemon. Suaranya yang keras biar kakak bisa dengar. Apa nak? Ini banyak atau satu? Akil ya, Akil mau tanya apa Akil? Papanya Ustazah. Kurang mana? Katanya. Coba kalau mau bertanya suaranya yang keras ya karena Ustazah nggak dengar di sini. Oke, coba Ustazah ulang lagi. Kemon, Mas Akil 2 matahari yang keras suaranya biar Ustazah dengar. Oke, Ya. Ustaz Farudin bantu. Biar semuanya semangat. Ayo. Maksimal jam berapa ini? Ya. Dulu tadi ada. Kebanggaan. Oh, kenapa namanya orang Mbak Akil. utan? Kenapa namanya orang utan Kak, kira-kira? Adalah monyet. Ya, Kak Saiful, Ustazah kenapa Dwi, apakah namanya orang anak-anak utan? sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Ya, biar waktunya nggak kebuang percuma ya. Oke, kita lanjut aja saya lagi tuh. Tadi sudah belajar tentang mamalia. Oke. Nah, Oke, sekarang lanjut aja ya Ustazah ya. Kita lanjut Oke. aja ya. ini Kita kakak lanjut. sudah ada di hutan. Nah, kita mau bertemu dengan binatang yang bisa terbang. Apa yang kira-kira ya? Buung. Oh, Tua. cantik sekali ini ya. Kenapa Dek? Kakak tua. Burung kakak tua jambul kuning, pintar sekali. Burung kakak tua ini dia bukan mamalia ya. Mereka kelompoknya aves atau burung. Jadi tangannya berubah menjadi sayap yang digunakan untuk terbang. Nah, burung itu ada yang makanannya buah-buahan, ada yang makanannya daging. Coba, ini namanya siapa namanya Kak? Namanya Molly. Halo Molly. Umurnya berapa Kak? Umurnya 6 tahun. Ini umur 6 tahun. Coba kalian makan apa itu? Apa itu? Makan biji-bijian. Betul sekali. Karena dia adalah burung herbivora, mereka makan buah-buahan dan biji-bijian. Nanti kan kalau makan, burung kalau makan, dia menggunakan kaki kirinya untuk makan atau tangan kirinya untuk makan, sedangkan yang kaki kanannya digunakan untuk bertengger adik-adik. Nah, cantik ya. Selain untuk burung yang makanannya buah-buahan atau biji-bijian, paruh namanya ini mulut ya, mulutnya burung atau paruhnya itu tidak tajam, bengkok atau tumpul seperti itu. Sedangkan untuk burung yang makanannya daging, itu mulut atau paruhnya tajam, cakarnya juga tajam. Kita nggak boleh kayak gini ya, nanti dipatok kalau burung yang makanannya ada daging.
Setelah ini Kak Gofur ambil yang makan daging ya. Kakak ambil yang burung pemakan daging. Pemakan daging ini. Burung apa? Mana ya? Burungnya terbang adik-adik. Dicari ya. Mana ya? Bukan. Burung pemakan daging apa namanya? Mana ya? Mana ya? Tuh, ada usaha juga tuh. Ini dia. Apa ini? Apa Titis? Apa ini ya? Burung hantu atau burung elang? Burung hantu atau burung elang? Burung hantu pinter. Jadi burung hantu itu ciri-cirinya matanya menghadap ke depan, berbentuk bulat dan besar, memiliki mulut atau paruh yang runcing tajam, serta kaki atau cakar yang tajam seperti ini. Itulah kenapa Kak Gofur harus menggunakan sarung tangan ya. Dia mau kabur. Coba perhatikan. Kakinya burung hantu atau cakarnya itu sangat tajam. Itulah kenapa kita kalau pegang burung hantu atau elang harus menggunakan sarung tangan atau glove. Karena cakarnya sangat kuat. Cakarnya sangat tajam. Itu bisa melukai tangan kita, adik-adik. Burung hantu kira-kira makan apa ya? Biji-bijian. Kenapa? Pinter. Daging apa kira-kira? Pinter banget. Apa lagi? Anak ayam, hamster, kemudian ular kecil. Jadi dia, kadal. Jadi dia berani sama ular adik-adik. Karena dia punya cakar atau kuku yang sangat karena dia keluarganya Aves, dia berkembang biak dengan cara bertelur, bukan melahirkan ya. Biasanya telurnya sedikit, cuma 2 butir ya Kak ya. Nah itu kan, dan akan dirami selama hampir 20 hari ya, betul ya Kak Gofur ya? Nah itu adik-adik. Ini asalnya dari Jawa, dari Kalimantan dan juga Sumatera. Ini siapa namanya? Namanya Emon. Usianya 12 tahun. Dia bisa hidup sampai 25 tahun adik-adik. Wah, keren ya. Matanya bulat dan besar. Nah, selain burung hantu, ada satu lagi burung yang makanannya daging. Paruhnya sangat tajam sekali. Kita nggak boleh terlalu dekat ya. Wajah, nah kan dia takut. Apa itu? Eagle atau elang. Sama seperti burung hantu, dia punya cakar dan paruh atau mulut yang tajam karena makanannya adalah daging. Fungsi cakar yang tajam itu digunakan untuk mencabik-cabik daging. Ini namanya siapa ini Kak? Namanya Ferry. Usianya baru 6 tahun, masih kecil ya. Ayo adik-adik, tadi sudah ketemu Aves nih, sudah ketemu sama keluarganya burung. Siapa yang mau tanya? Mau tanya sambil kita jalan ke tempat yang lain? Nama alangnya siapa? Nama alangnya Ferry ya. Muhammad Ferry aja ya. Ferry, usianya baru 6 tahun. Dia hanya makan daging ayam, daging tikus, atau ular tadi ya. Dia nggak mau buah-buahan. Nah, adik-adik, kalau nggak ada yang tanya, sekarang giliran kakak yang tanya ya. Kakak ada kuis nih untuk adik-adik. Di depan kita ada kuis mata siapakah ini? Kakak ambil yang paling mudah ya. Yang ini. Yang mendelik itu ya. Ular. Mata apa ini? Buaya. Apa itu mata apa? Ular, apa lagi?
Buaya. 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 Hantu. Burung hantu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. Ini paling susah nih. Apa ayo? Burung hantu. Adik-adik, yuk. Siapa yang mau tanya tentang burung? Ayo, boleh, ayo. Sebelum kita jalan lagi. Ayo, siapa yang mau tanya? Kemon, raise your hand. Angkat tangan. Suaranya yang keras biar Ustazah juga dengar di sini. Oke? Kemon, angkat tangan yang mau bertanya. Kepalanya bisa muter ya. Siapa ya yang mau bertanya ya? Ada yang Mas Martin Kamila, Mbak Martin dari 2 bulan. Kemon, suaranya yang keras. Dapat tinggi terbangnya burung kakak tua. Tanya burung kakak tua itu berapa? Gitu. Terbangnya sampai berapa sih Kak tingginya burung kakak tua bisa terbang itu? Oh, kalau burung kakak tua biasanya bermigrasi ya. Tingginya biasanya ya di atas 40-50 meter ya biasanya ya. Panjang banget. Tinggi anak ya ternyata. Panjang burungnya maksudnya ya. Lagi, Kalau tinggi raise your burungnya hand, Kemon. itu antara Ada yang mau bertanya 20 lagi? sampai 30 cm. Beratnya 1 sampai dengan 1,5 kilo. Modelnya itu apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kemon, angkat tangannya yang mau bertanya. Oke, enggak ada. Mbak Nada, Mbak Nada. Mbak Nada 2 matahari mau tanya apa nah? Modelnya itu apa? Apa Pak ulangi? Di mana habitat yang terakhir kita kunjungi? Dan di mana terakhir? Tempat. Coba Mbak Nada diulangi lagi nak yang agak keras. Modelnya itu apa? Halo, kenapa? Kurang jelas? Baik, adik-adik kita langsung aja ya. Nah, tadi sudah belajar tentang mamalia, kemudian tentang burung ya. Oh iya, Kita boleh tadi tanya-tanya lagi, burungnya nggak siapkan punya telinga pertanyaannya ya. ya. Oke? Tapi burung tetap punya lubang telinga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reptil. Reptil itu apa? Reptil itu ya, ciri-cirinya dia punya sisik, kulitnya bersisik, kemudian berjalan dengan cara melata. Melata itu melangkah ya. Nah ini kakak sudah punya apa ini? Kita yuk. Gambar jone lho. Reptil lho jone kuwi ya. Ular ya gambar ular ya. Panjang tok. Ular piton. Kok nggak apa-apa Kak? Iya, jadi ular piton itu adalah ular yang tidak berbisa. Jadi membunuh binatang, membunuh makanannya dengan cara dililit. Siapa yang mau dililit ular? Nggak mau ya. Ini masih kecil namanya. Yang tidak tahu. Bisa dipengket lah mek kenso itu. Di sini kan Matahari ya? menghapusmu iki no. Ya namanya ya. Ini namanya ratu juga karena cantik ya. Kakak tanya, ular itu makanannya apa?
Iwan. Tikus sama kata. Tikus apa lagi? Ayam. Ayam. Hamster, kelinci. Nah, karena masih kecil, si ratu atau ular kecil ini makanannya anak ayam dan tikus adik-adik. Tapi mamanya ratu yang panjangnya sudah 7 meter, ya, itu makanannya 1 ekor kambing setiap 1 bulan sekali. Kalau tikus makannya seminggu sekali. Ingat ya, ular makan seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang bulan sekali. Nah, ini masih kecil, ini panjangnya sekitar 1,7 ya, 1,7 meter. Ini paling 2,5 kilo ada ya. Bahkan untuk yang besar, namanya ratu, yang panjangnya 7 meter itu hampir 50 kilo mungkin kan ya. Hampir setengah kintal ya. Ada yang gendong nih. Betul ya Bu Sinta ya, gendong ular ya. Iya sih. Jalan gitu. Ya, next adik-adik bisa kenalan dengan ularnya secara langsung ya. Kayak Bu Sinta nih. Kenal ular. Oh, Ustazah siapa ini namanya? Ustazah. Iya, Bu Sinta ya. Siapa yang mau kayak Bu Sinta seperti ini, ayo. Enggak. Nggak mau. Nah, adik-adik ingat ya, reptil itu tidak punya telinga. Ya, dia tidak punya telinga. Di luar nggak boleh. Boleh. Kalau yang ini bisa dilatih. Jadi kalau adik-adik ketemu ular, adik-adik teriak-teriak, percuma, ular nggak bisa dengar ya. Jadi kita bisa menggunakan bau ataupun hentakan kaki di tanah supaya menghasilkan getaran yang bisa diketahui oleh Kalau di sini boleh ular itu punya lidah yang panjang, lidahnya bercabang. Ketika ular mengeluarkan lidahnya, ular itu menangkap bau yang ada di udara, kemudian diterjemahkan dalam otak mereka. Oh, di sini ada ikan, di sini ada makanan dan lain-lain. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut ke selain reptil ular, kakak juga punya reptil yang lain. Dia punya kaki. Iguana. Komodo. Buaya. Kanguru. Hiu. Iguana. Mana iguana? Ya. Apa ini? Ini boneka atau sungguhannya ini ya. Sungguhan. Coba Bu Azhar, bantu saya jelasin Bu Azhar sebelah sini. Buaya. Ini adalah anak buaya yang menetas taman safari adik-adik. Usianya berapa ini? Sama 3 tahun. Namanya siapa namanya? Namanya Nino. Oh, ya. Nah, perhatikan, buaya itu punya gigi yang sangat tajam. Giginya seperti gergaji. Giginya, ini giginya nih. Giginya seperti gergaji. Gak mau tadi. Ini untuk memotong daging. Ingat ya, buaya makanannya daging. Contohnya daging sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Siapa namanya? Namanya Nino. Usianya baru 3 tahun ya. Usianya bisa sampai 30-an tahun adik-adik ya. Buaya kok selalu mangap. Ya. Buaya kenapa kalau di kolam ya, di sungai itu selalu mangap kemudian berjemur? Itu adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya ya, supaya dia bisa mengatur suhu tubuhnya, Dedek.
karena mereka berdarah dingin, tidak seperti mamalia yang bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri seperti itu. Jadi dia butuh apa istilahnya ya, faktor lingkungan ya. Iya betul kehangatan dasar buaya ya. Nah, buaya itu punya kulit yang sangat keras. Karena ini masih kecil, ini masih lembut ya. Kalau sudah dewasa, ini sangat keras sekali. Ini adalah untuk melindungi dari serangan predator yang lain. Kemudian karena mereka hidup di air, ternyata kakinya kayak bebek loh. Punya selembut ya kakinya, pinter ya. Iya, ini fungsinya untuk membantu buaya ketika berenang. Ada yang tahu suaranya buaya seperti apa? Enggak tahu ya. Saya tanya saudanya, oh iya ekornya panjang, coba lihat. Ekornya itu panjangnya sama dengan panjang tubuhnya. Ekornya juga Mas Fungsinya untuk melindungi diri, untuk melawan musuhnya. Kalau masih kecil seperti ini, anak buaya ini makannya apa? Jangkrik mau nggak jangkrik? Jangkrik serangga ya. Baik, adik-adik, sebelum ke tempat yang terakhir, silakan sambil menunggu perjalanan ya. Boleh bertanya lagi Kak Saiful? Buaya yang besar panjangnya bisa mencapai 6 meter ya. 6 meter buaya. Saya takut dengan buaya, Ustazah. Saya takut dengan buaya. Masya Allah, ya buayanya besar sekali itu tadi. Buaya apa yang besar? Itu buaya yang besar. usianya sudah 70 Buaya tahun. yang besar ada di kolam ya. Kita nggak berani turun. Sudah 70 tahun. Ya, Nana, ada yang bertanya? Soal reptil-reptilan. Soal reptil, ular. Mbak Almira mau bertanya, Nak. Mbak Almira mau bertanya, 2 matahari. 2 matahari, 2 bulan, 2 bulan. 2 bintang. Mbak Almira mau bertanya. Daus, oke. Siapa yang mau bertanya? Mau bertanya siapa, Nak? Ayo. Telur berapa? Saya. Mas Enan, Mas Enan mau tanya apa, Nak? Enak. Yuk, Mas Enan mau tanya apa, Nak? Ada komodo gak? Di mute dulu, dibuka dulu, Nak. Suaranya diaktifkan dulu, di unmute dulu, Mas Enan kalau mau bertanya. Buat apa? Ya. Oh, Kak Saiful, buaya itu kalau bertelur itu berapa sih banyaknya? Oh iya, jadi buaya itu kalau sekali bertelur itu banyak sekali adik-adik. Antara 30 sampai dengan 60 butir. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Tetapi perlu diingat ya, kalau di alam liar, buaya itu biasanya hanya 1% yang selamat anaknya. Kenapa? Karena setelah menetas, anak-anak buaya ini biasanya akan ditinggal oleh induknya, adik-adik. Seperti itu. Jadi mereka harus survive sendiri, harus bertahan hidup sendiri. Dan tidak jarang anak buaya yang masih kecil itu dimakan predator yang lain. Bisa dimakan musa dan segala macamnya ya. Dan menetasnya, buaya itu biasanya akan dirami selama 90 hari. 3 bulan nggak kemana-mana. Bisa digoreng emang telur buaya itu, Kak Saiful? Bisa digoreng telur buaya itu? Bisa digoreng. Nggak boleh. Nanti kalau ketahuan Pak polisi, nanti ditangkap ya. Nanti bisa martabak. Bikin martabak. Adik-adik, telur buaya. Kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Ini Ustazah sudah sampai yang paling keren nih. Wah nih. Perjalanan kita ini adalah Aquarium Land. adalah hewan yang akan kita datang kita lagi. Kita akan
Australia. Nah, coba kita lihat seperti apa Australia. Bukan. Berarti nanti yang dingin-dingin. Hewan apa yang sukanya dingin-dingin? Saya suka dingin. Siapa yang suka dingin? Hewan. Saya yang suka dingin. Ikan Ustazah, ikan Ustazah. Apa lagi? Beruang kutub. Beruang kutub. Apakah di sini nanti ada beruang kutub? Nah, betul sekali ya. Salah satunya adalah pinguin. Gambaran pinguin dunia sih Adek. Ini ada sekitar 18 pinguin di dunia. Ini yang dari kecil ya, paling kecil namanya little pinguin. Nah, ini bisa. Nah, itu ya. Nanti akan kita temui pinguin jenis ini. Ini jenis Hamburg. Dan pinguin yang paling besar namanya adalah pinguin emperor nih. Itu tingginya sama kayak ini perbandingan pinguin dan manusia. Jadi ada pinguin yang paling besar namanya pinguin kaisar atau emperor ya. Itu tingginya sekitar 1,2 meter ya. Kemudian beratnya bisa mencapai 40 kilo ya. Kalau yang akan kita temui setelah ini adalah pinguin yang berukuran lumayan kecil dan dia bisa hidup di tempat yang tidak dingin atau yang tropis seperti Indonesia. Apa ya kira-kira ya? Kita main kapal dulu. Main mobil dulu. Baik udah kok naik kapal. Halo Kak Zainul. Oke, kita mau masuk ya. Bentar, sabar ya. Kelihatan di atas kok. Bentar ya, sabar ya. Sabar. Yang lain nggak boleh masuk ya. Nggak aja, nggak apa kita aja. Ini Bu, dari sini nggak apa. Jangan duduk ya Bu. Nah ini dia, Ibu Hajar sudah ketemu sama pinguin. Halo semuanya. Nah, adik-adik, kakak jelaskan ya. Pinguin ini adalah keluarganya burung, ya. Dia sama seperti burung, tapi pinguin adalah burung yang tidak bisa terbang. Kenapa, Kak? Karena sayapnya itu berubah menjadi dayung kayak gini. Fungsinya untuk berenang, adik-adik. Ini adalah pinguin dari Amerika. Namanya pinguin Hamburg. Tingginya sekitar 40 sampai dengan 45 cm. Beratnya antara 3 sampai 5,5 kilo. Wah, paling berat, paling besar itu 5,5 kilo adik-adik. Lumayan ya. Nah, pinguin itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya hanya ada 2 butir. Tapi biasanya yang menetas cuma 1 butir saja. Siapa jangan ngirimin pesan?
Kira-kira penguin makanannya apa ya penguin ya? Ikan ya. Tuh ikan tuh. Ikannya nggak Zainul. Bukan ya. Biasanya makanannya adalah ikan teri merah, cumi-cumi. Enggak udah enggak? Merah. Ada satu penguin yang agak nakal adik-adik, ketuanya itu agak nakal ya. Suka, nah ini Jagger nih. Itu Jagger tuh yang paling depan tuh. Itu biasanya kalau nggak dikasih makan itu suka makan adik-adik. Adik-adik pengen lihat kalau burung penguin sedang berenang nggak? Gimana kalau berenang? Beruangnya, beruang ini sangat cepat sekali ya. Coba lihat. Wow, pinter ya. Itu kalau berenang sangat cepat adik-adik. Berapa kilometer per jam? Wow, dia bisa berenang secepat 30 km per jam. Kayak naik motor ya. Kemudian penguin itu bisa tahan di dalam air selama kurang lebih 2 menit untuk jenis penguin humboldt. Tetapi untuk penguin yang besar kayak emerald tadi itu bisa sampai 20 menit di dalam air. Wah, hebat ya. Jadi sekali lagi diingat, penguin adalah burung yang biasa hidup di air. Mereka mencari makan di dalam air ya. Itu ya. Air. Nah, lihat penguinnya itu pakai cincin di situ ya. Apanya ini? Sayapnya ada yang warnanya biru dan putih, ada yang warnanya merah dan putih. Maksudnya apa ini Kak Zainul? Jadi masing-masing warna itu mengandung makna angka. Oh, ada nomornya. Iya. Nah itu. Angka hitam, warna hitam angkanya 0. Ada satu kertas. Biru 2. Nanti ada warna hijau sama putih itu angkanya 9. Oke, nah coba ini kita ambil contoh Kak, yang paling mudah ini. Merah sama merah ini. Merah putih. Itu angkanya 1, itu angkanya adalah 5. Jadi penguinnya nomornya 15, namanya Jagger. Nanti dilihat di bukunya ada nama, usia ya. Kemudian datangnya dari mana, sudah pernah bertelur atau belum, seperti itu Kak ya. Nah, jadi ada pendataan di situ ada. Nah, baik, terasa ya sudah hampir lebih jam kayak. Sudah lebih 1 jam adik-adik kita belajar jalan-jalan di Taman Safari. Sebelum kita tutup, silakan yang mau tanya tentang reptil, tentang penguin boleh ya. Silakan Ustazah Dwi di atas. Dadah penguin, dadah dulu Min. Dadah penguin. Dadah penguin. Iya, guys. Ya. Ini foto terakhir lah, lihat. Iya. Akan ada yang mau tanya. Oke. Kita lihat penguin, hewan yang suka dingin-dingin. Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Coba. Aku mau nanya. Boleh, silakan. Dua mata air. Aku mau nanya. Apa Ratu dulu? juga. Guru, di mana Kang Guru? Ratu mau tanya apa, Nak? Ya, Mbak Ratu.
Dua anak lagi ya. Coba dua Tanya anak apa, yang mau yuk? bertanya. Kemon, angkat tangannya. Berapa kali sehari makan? Siapa? Angkat tangan. Kenapa? Kalau pinguinnya mau pulang, berapa kali sehari makan? Oh, Berapa kali pinguinnya itu pinguinnya berapa kali sehari kan makannya? Oh ya. Totalnya satu pinguin berapa kilo? Nah, dengar ya. Jadi pinguin itu makannya sama seperti kita manusia, yaitu 3 kali sehari ya. Pagi, siang, dan sore. Satu ekor pinguin itu mendapatkan 1 kilo perharinya. Hampir 1 kilo ikan, adik-adik ya. 1 kilo itu dibagi menjadi 3, pagi, siang, dan sore. Oke, silakan yang lain. Oke, satu lagi siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Keanu. Siapa? Keanu 2 bulan. Oh, Keanu 2 bulan. Ayo Mas. 2 bintang, maaf. 2 bintang, yuk. Itu anaknya itu, yang belum ada garisnya. Kenapa, Nak? Gimana? Suaranya yang mau bertanya, Kemon. Tadi pinguin makannya apa ya? Tadi pinguin makannya apa? Makannya yang gimana? Pinguin makannya yang enak-enak pokoknya. Cumi. Ya, jadi makanannya untuk pinguin di sini ada teri merah. Kemudian ikan kembung mau nggak kan? Masya Allah. Ikan kembung, kemudian cumi-cumi. Favoritnya teri merah dan cumi-cumi. Itu kesukaannya Ustadz Farudin sama Ustadz Adel. Enak banget. Ya. Masya Allah. Cumi-cumi. Ini ya, nggak mau ada yang bertanya lagi? Dia alfanya. Alfa dia. Oke. Silakan Miss Dwi, ada yang lain? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Sudah. Oke. Oke, say thank you to Kak Saiful nah yang sudah berjalan-jalan hari ini. Thank you Kak Saiful. Hai, dengan senang hati. Nah, sebelum ditutup ada closing dari Ibu Ani ya, dari Ustazah. Aja silakan Ustazah, bisa Oke, Ustazah closer ya. Hazar. Ustazah dikelilingi sama pinguin-pinguin ini. Nah, hari ini Taunya Buus. Oke, nanti jangan lupa ya worksheet-nya silahkan dikerjakan. Nanti terima kasih dari Ustazah Hazar karena kalian sudah sabar masuk ke dalam Zoom. Ada yang susah, ada yang berkali-kali. Ustazah minta maaf ya karena memang di sini adalah di gunung. Jadi sinyalnya ada masuk, ada enggak. Mohon maaf dari Ustazah Hajar yang ada di lapangan bersama Ustazah-Ustazah yang lainnya. Ustazah minta maaf ya kurang lebihnya. Dimaafkan nggak kira-kira? Enggak. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Ustazah. Oke. Ustazah, sebelum kita akhiri hari ini, kita foto bersama dulu ya Ustazah. Ayo kita foto bersama anak-anakku semuanya. Open Ya, kameranya bersama. dulu, kita foto bersama-sama. Banyak Kasih Ustazah. senyum yang paling manis. Oke? Biasanya foto bareng biasanya. Mau pinguin atau bareng-bareng sama Ustazah di atas saja? Oke, Ustazah hitung. 1, Foto barengnya. 2, 3, senyum. Karena banyak, beberapa kali ya nak ya, oke? Boleh, Ustazah bisa duduk sedikit? Jagar.
Ya, satu. Kita foto bersama. Satu. Dua. Tiga. Oke, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi, senyumnya berubah. Ayo, senyumnya berubah. Senyum ceria. 1, 2, 3. Teman-teman. Kalau begitu, terima kasih Ustazah Dwi. Kembali lagi ke studio ya. Oke, Oke, sahabat. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah bergabung bersama Ustaz Farudin dan juga Ustazah Dwi. Ya. Siap Ustazah Hajar. Terima kasih Ustazah Hajar atas panduan dan bimbingannya yang ada di Taman Safari di sana. Oke, gimana nak hari ini? Seru nggak pertualangan kita hari-hari ini ke Taman Safari? Alhamdulillah. Coba Ustaz tanya lagi, ada hewan apa saja ya tadi? Ya Ustazah ya? Apa saja? Yang terakhir, kita tadi lihat apa yang terakhir? Oke, nah kan tadi kita sudah berjalan-jalan. Sekarang tugasnya jangan lupa ya worksheet-nya dikerjakan, oke? Oke, sebelum kita akhiri ini ya Ustaz, kita doa kafaratul majelis dulu. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya, ayah bunda yang ada di rumah yang sudah mendampingi anak-anak untuk kegiatan outdoor hari ini. Oke, sudah sekian dulu dari Ustazah yang sudah join dari tadi pagi. Terima kasih. Sekarang boleh meetingnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh tinggalkan Zoom-nya, boleh keluar Zoom-nya. Keluarkan itu. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Anak kelas 12 bintang dan 2 matahari. Bye-bye. Sampai jumpa besok ya, yang masuk hari Rabu dan hari Kamis. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus
bersihkan tempat tidurku. Perbandingan